Bolehkah seseorang beristinja atau cebok menggunakan tisu atau menggunakan batu padahal kondisinya banyak air? Jawabannya boleh. Loh, kenapa boleh? Karena memang masalah istinja dengan batu ini adalah bukan termasuk bersuci yang darurat. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum adalah bersuci dalam kondisi darurat. Sehingga tayamum hanya bisa dilaksanakan ketika memang tidak ada air sama sekali atau memang karena kondisi badannya yang tidak memungkinkan terkena air karena misalkan sakit. Nah, apabila tidak ada sebab ini, air banyak, tubuh juga sehat, kena air gak apa-apa, maka tidak boleh tayamum gitu. Karena tayamum adalah bersuci darurat. Berbeda dengan istinja menggunakan batu atau penggantinya tisu atau sejenisnya. Nah, seseorang boleh istinja menggunakan tisu ataupun batu walaupun di tempatnya banyak air. Namun apabila memang dibandingkan dengan istinja menggunakan air, ini ada perbedaan. Istinja dengan menggunakan batu itu hanya menghilangkan zatiahnya tapi tidak menghilangkan asarnya atau bekasnya. Sementara kalau istinja menggunakan air itu menghilangkan zatiahnya sekaligus bekas-bekasnya gitu. Sehingga tentunya lebih bersih ya kalau pakai air. Lalu apakah orang yang istinja menggunakan batu atau menggunakan tisu, dia ketika setelah selesai istinja itu kan masih ada bekasnya ya. Ada bekas dari sisa-sisa misalkan si pipisnya ini kan yang diambil datnya masih ada sisa bekasnya. Apakah ini hukumnya najis? Hukumnya najis tapi dima'fu, artinya dimaafkan. Sehingga orang yang istinja menggunakan batu atau tisu setelah istinja misalkan dia berwudu kemudian dia sholat, ya sholatnya sah. Tapi ingat, dia sholatnya sah, najisnya ini dima'fu hanya untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain tidak. Artinya apa? Contoh misalkan dia ini istinja dengan batu, ya dia sholat untuk dirinya ya sah, tapi dia istinja menggunakan batu, najis dia kan hukumnya najis hukmiyah ya. Kemudian ada orang lain yang sholat, kemudian si orang yang istinja pakai batu ini naik ke gendongan orang yang lagi sholat tersebut, maka orang yang sholat yang menggendong orang yang istinja pakai batu itu sholatnya tidak sah ya, karena dia membawa orang yang dia itu membawa najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyahnya ini hanya dima'fu untuk orang yang istinjanya saja, tidak untuk orang lain. Dan masalah najis hukmiyah dari sisa-sisa istinja pakai batu ini dihukumi ma'fu ya Kak, dalam hal istinja saja. Kita jangan menerapkan pada hal najis, pada perkara najis yang ada di lantai. Misalkan ada pipis di lantai, kemudian kita lap pakai tisu, kemudian kita bilang oh ini najisnya udah hukmiyah, udah cukup nih. Gak bisa seperti itu. Najis di lantai habis dilap pakai tisu baru jadi hukmiyah, itu harus diguyur lagi air supaya benar-benar jadi suci. Jadi gak cukup hanya dilap pakai tisu saja. Sementara kalau dalam istinja, nah ini cukup nih pakai tisu saja gitu. Najisnya jadi hukmiyah dan najisnya dima'fu, tapi dima'funya memang khusus untuk orang yang beristinjanya saja.